Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak. Oke, karena ini juga udah sore hari, waktunya juga sebenarnya udah pulang, saya juga pengen pulang, tapi ya kita lanjut dulu pelajaran terakhir. Tadi pelajaran terakhir sama Bu Anissa itu tentang apa? Ada yang tahu? Sumber penelitian Sumber Pak. penelitian, Pak. Oke. Udah diajak penelitian sama Bu Anissa? Belum. Tadi dia ngejelasin dia pernah meneliti di mana? Pantai Mekar Pak. Orang ilmu. Iya. Rumah saya. Waduh. Dekat Pak, dekat. Oke. Setelah tadi sudah menjelaskan tentang sumber penelitian, materi saya kali ini yaitu sebentar Pak. Ketua kelas tolong dulu buat pimpin doa. Oh iya Pak, baik sebelum memulai pelajaran sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Rian. Oke, materi kali ini yang akan saya berikan kepada kalian yaitu tentang etika penelitian. Boleh dibuka tolong? Oh iya Pak, siap. Oke, ini dia etika penelitian. Sebelumnya apa ada yang udah pernah tahu bahwa di dalam penelitian itu ada etikanya? Belum. Oke, kalau gitu saya pengen tahu dulu definisi dari etika itu apa dan definisi dari penelitian itu apa. Ada yang bisa jawab apa definisinya? Coba. Satu-satu, saya dulu. Iya. Coba aku baca dulu. Belum, telat. Dia dulu. Saya, Pak. Ya, Oke. Nomor ya. Jadi definisi dari etika itu secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk itu yang dilakukan oleh seseorang serta juga merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Nah, sedangkan penelitian itu adalah sebuah serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan juga mengendalikan fenomena yang diamati, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Ada yang punya jawaban lain selain dari Rian? Pak. Oh, siapa? Nama kamu? Novel Pak. Oh iya, jawab. Etika dapat diartikan sebagai aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang digunakan sebagai pedoman atau asas bagi individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penelitian adalah serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati dengan melibatkan metode induktif dan deduktif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bapak. Oke. Jadi jawaban Nopal dan Rian juga sebenarnya merujuk pada satu definisi yang sama. Oke, jadi definisi etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral. Jadi memang etika ini lebih kepada kita belajar apa saja di dalam hidup itu yang baik dan apa saja dalam hidup itu sesuatu yang buruk, dan juga kita juga belajar bagaimana kita harus bersikap atau berakhlak. Kemudian definisi penelitian yang tadi sudah disebutkan oleh Rian dan Noval juga sama, hampir merujuk pada satu hal yang sama definisinya. Itu penelitian adalah sebuah kegiatan sistematis dan objektif yang dilakukan untuk mengumpulkan, kemudian juga mengolah, menganalisis dan menyajikan data dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi kita pengen tahu nih misal tentang suatu fenomena, ya pasti kita melakukan penelitian dengan mengkaji data, mengumpulkan data, menganalisis seperti itu. Karena definisi dari etika sama penelitian udah saya tanyain dan udah juga dijelaskan. Sekarang ada yang tahu nggak apa itu definisi dari etika penelitian? Coba. Wis, siapa namanya? Halo. Siapa namanya? Mari Pak. Oh ya, jawab coba. Jadi etika penelitian itu cara meneliti, merumuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses data, mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis data dan melaporkan secara bertanggung jawab dan bermoral, Pak. Oh, oke. Ya betul sekali. Jadi etika penelitian itu sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Gifari. Etika penelitian adalah seperangkat nilai atau norma dan prinsip yang mengatur perilaku peneliti dalam melakukan penelitian mereka. Jadi kalau ada seseorang yang sedang ingin meneliti, jadi ada prinsip-prinsip atau aturan atau bahkan norma yang mengatur seorang peneliti ketika mereka melakukan penelitian.
Oke, saya juga akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di dalam etika penelitian itu sendiri. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika penelitian. Nah, jadi prinsip-prinsip etika penelitian itu ada 4. Yang pertama ada menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek peneliti sendiri. Yang ketiga ada keadilan. Keempat ada memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Oke, saya akan jelaskan dulu yang pertama itu menghormati harkat dan martabat seorang manusia. Jadi maksudnya manusia di sini kan subjek penelitiannya. Nah, di prinsip ini seorang peneliti itu ditekankan bahwa kita harus menghormati setiap subjek penelitian yang kita wawancara itu dengan rasa hormat yang baik dan dengan harkat martabat mereka yang mereka miliki. Gimana caranya kita menghormati mereka sebagai manusia? Ya pastinya kita nggak boleh melakukan atau memberikan perilaku yang merendahkan atau bahkan menghina kepada subjek penelitian kita yang kita wawancara. Nah, yang kedua itu ada menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Nah, maksudnya apa di sini? Oke, maksud menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Nah, kalau kita melakukan penelitian, pasti kita nanya dulu dong data diri dia itu apa identitas diri dia. Kita nanya nama, siapa, rumah di mana, alamat, pekerjaan, atau bahkan kayak tempat tanggal lahir, atau kayak latar belakang diri, pasti kita nanya. Nah, kita ini ketika udah melakukan wawancara terhadap subjek penelitian dalam data diri dia, dan kita ingin menyajikan data diri dia di dalam penelitian kita, dan kita ingin mempublikasikan, kita nggak boleh langsung publikasikan sebelum diizinkan dulu sama subjek penelitiannya. Jadi kalau kita melakukan publikasi identitas subjek penelitian tanpa izin, maka itu apa ya? Melanggar privasi. Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keadilan. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini kita harus adil sama semua orang yang kita teliti. Misal kayak kemarin nih, katanya Bu Anissa di Muara Gembong ya, penelitian ya? Iya. Nah, misal contoh nih nelayan, saya ambil contoh Rian sama Gifari. Rian sama Noval sama Gifari, sorry. Rian boleh dah 3. Nah, misal saya rating aja. Misal Gifari ini nilainya 10 dari ketampanannya 10. Rian ini 7. Rian yang ini. Kok masuk? Nah, kemudian Noval ini nilainya 3. Nah, Bu Anissa dan anak-anak dari mahasiswanya ini pengen melakukan penelitian terhadap nelayan. Tapi mereka milih-milih mana nelayan yang cakep apa enggak. Jadi yang wawancarain Gifari itu misal ada 20 orang. Yang wawancarain Rian itu ada 10. Cuman yang wawancarain Noval cuma ada 5. Apa alasannya? Karena bukannya Noval kurang dibanding Gifari. Misal kayak gitu, misal, mohon maaf kalau tersebut. Ini cuma penilaian, misal. Jadi kita sebagai seorang peneliti tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus adil terhadap semua, apalagi areanya lingkungan itu semuanya tempatnya nelayan seperti itu. Ya Noval ya? Iya Pak. Ya. Oke, yang keempat itu ada memperhitungkan manfaat sama kerugian yang ditimbulkan. Maksudnya ini kita harus tahu nih manfaat dari penelitian ini ngasih manfaat ke subjek penelitian atau enggak. Contoh lagi kayak tadi, Noval, Gifari sama Rian udah jadi nelayan. Gifari sama Rian ini nggak ngasih tahu siapa yang misal membuat laut itu tercemar buang limbah. Karena mereka takut diapa-apain sama perusahaan yang buang. Sedangkan Noval itu ngasih tahu perusahaan-perusahaannya. Nah, satu ketika ada kelompok yang mempublikasikan hasil penelitian itu. Nah, ketika ada perusahaan tersebut yang buang limbah melihat hasil penelitian tersebut dan melihat ada jawaban dari Noval di situ bahwa dia ngasih tahu perusahaan mana aja yang buang limbah ke laut sampai bikin laut yang tercemar. Nah, bisa jadi perusahaannya datangin dong rumahnya Noval. Nah, jadi kita harus bisa sebagai peneliti gitu. Kita harus bisa mastiin dulu nih Noval ini sebagai peneliti ini nanti aman apa enggak hidupnya gitu. Jadi kan harus dipertimbangin dulu apa manfaatnya, karena kita ini mengutamakan manfaat dibanding resiko. Itulah prinsip di dalam etika penelitian. Oke, karena tadi di prinsip etika penelitian sudah saya jelaskan, kemudian selanjutnya ada juga namanya kode etik penelitian.
Kode etik penelitian itu ada 6. Yang pertama ada menghormati hak asasi manusia, kedua ada integritas, ketiga ada kewajiban profesional, keempat ada perlindungan subjek penelitian, kelima ada pengungkapan konflik kepentingan, dan yang terakhir ada penggunaan data dengan etika. Oke, saya akan menjelaskan dulu tentang menghormati hak asasi manusia. Nah, ini sama kayak tadi kita harus melindungi data diri. Menghormati hak asasi manusia ini kita harus bisa menghormati hak subjek penelitian sebagai manusia. Kalau mereka nggak mau diwawancarain, kita tetap tidak boleh untuk menanyakan. Kalau mereka data diri nggak ingin dipublis, kita nggak boleh publis. Itu maksudnya menghormati hak asasi manusianya. Kemudian ada juga integritas yang kedua. Nah, integritas di sini maksudnya adalah seorang peneliti itu harus jujur. Jadi misal begini, Givari dan Ria melakukan sebuah penelitian ke Muara Gembong juga. Mereka ini survei dulu dan langsung habis itu baru ke Muara Gembong. Mereka melakukan penelitian, mewawancari warga sana dan mendapatkan data. Sementara Noval hanya bertanya nih kepada Rian dan Givari, di sana tuh nelayannya ada berapa sih? Pekerjaan nelayan itu ngapain aja sih? Cuma nanya-nanya doang. Kan berarti dia tidak terjun ke lapangan. Dia masukin data, kagak jujur, ya kan? Ya, Nah, itu melanggar kode etik. Sikap seperti itu tidak boleh dimiliki oleh peneliti. Nah, terus ada juga kewajiban profesional. Kewajiban profesional ini maksudnya karena seorang peneliti itu punya aturan, punya norma, punya nilai-nilai, maka dia harus melakukan penelitian itu sesuai dengan etika dan normanya yang tadi sudah disebutkan. Dia harus bisa menjalani itu agar penelitiannya ini atau dia ini kredibilitasnya atau kepercayaannya ini terbukti atau terjamin di mata masyarakat. Kemudian ada perlindungan subjek penelitian. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Perlindungan subjek penelitian ini maksudnya kita harus melindungi subjek penelitian ini. Kita harus jangan sampai kasus contoh kalau Nopal jadi nelayan itu ditangkap tadi, itu Nopal ditangkap, ngerti nggak? Jadi jangan sampai gimana caranya. Contoh Nopal yang jadi subjek penelitian ini, Iya Pak, iya. saya belum selesai. Iya. Jadi gimana caranya subjek penelitian ini tidak mengalami resiko atau bahaya ketika kita melakukan penelitian. Karena setelah penelitian pastikan hasil-hasilnya sudah kita publis gitu kan. Kemudian ada pengungkapan konflik kepentingan. Maksudnya itu di setiap penelitian itu pasti ada aja subjek penelitian atau narasumber yang pasti sudah kayak udah dikongkal-kongkal sama orang. Misal ada contoh kayak lagi Muara Gembong kemarin. Misal ada nelayan yang nggak mau ngasih tahu siapa aja perusahaan yang udah bom dia. Bisa jadi mereka sudah dibayar oleh perusahaan tersebut, dia nggak ngomong. Itu maksud dari contoh pengungkapan konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada penggunaan data dengan etika. Nah, penggunaan data dengan etika ini kita harus benar-benar melakukan penelitian seperti yang tadi dijelaskan. Kewajiban profesional kita benar-benar harus melakukan penelitian tersebut dengan prinsip-prinsip yang sudah berlaku di dalam penelitian, dan menulis datanya pun tidak boleh asal-asalan seperti tadi, tidak boleh bohong dan tidak boleh dimanipulasi datanya. Oke, saya juga punya contoh studi kasus pelanggaran etika penelitian. Kalian tahu siapa orangnya? Jadi orang ini namanya adalah Dwi Hartanto, atau yang di Indonesia, orang Indonesia lebih kenal dengan julukannya The Next Habibie. Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral asal Indonesia di Belanda yang disebut-sebut sebagai The Next Habibie, tempat mengklaim berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan di bidang dirgantara. Namun ternyata kisah manisnya selama ini hanyalah belaka. Melalui surat yang diunggah Persatuan Pelajar Indonesia atau DAL, ia akhirnya mengaku kebohongan tersebut. Kisah Hartanto pun langsung menjadi perbincangan netizen di sosial media dan menjadi viral.
Tahun 2016 lalu, masyarakat Indonesia sempat digemparkan oleh prestasi yang dibuat Dwi Hartanto, seorang mahasiswa yang mengaku tengah menempuh pendidikan postdoktoral di Technische Universiteit Delft, Belanda. Bahkan ia sempat disebut-sebut sebagai the next Habibie berkat prestasinya itu. Cerita mengenai beberapa prestasi membanggakan yang sempat ditorehkan Dwi Hartanto pun ramai diberitakan di berbagai media Indonesia. Beberapa pengakuan Dwi, di antara lain, dirinya mengaku lulusan S1 dari Tokyo Institute of Technology Jepang. Padahal, sebenarnya ia lulusan S1 dari Institut Sains dan Teknologi Aprim, Yogyakarta. Kedua, ia mengaku asisten profesor dalam bidang aerospace. Padahal ia adalah mahasiswa doktoral bidang intelligent system. Ia juga pernah mengaku bahwa Presiden B.J. Habibie meminta untuk bertemu dengannya. Pada pertemuan tersebut atas keinginan dirinya. Ia mengklaim tengah mengembangkan teknologi pesawat tempur generasi ke-6, padahal itu semua tidak benar. Ada pula pengakuan lainnya yang ternyata bohong, seperti keterlibatannya merancang bangun wahana peluncuran satelit, mengantongi beberapa paten di bidang space aircraft, dan beberapa prestasi lainnya. Paling mengejutkan, dia sempat mengaku sebagai satu-satunya orang Asia yang berada di ring 1 Badan Antariksa Eropa atau ESA. Badan ini merupakan organisasi di mana para ilmuwan antariksa ternama Eropa. Klaim prestasi menteri tersebut sempat membuat KBRI DH memberikan penghargaan kepada Dwi. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, melalui surat yang diterbitkan oleh PPI Delft, Dwi akhirnya mengakui bahwa semua cerita manis dan prestasi membanggakan di bidang dirgantara tersebut adalah kebohongan. Dwi mengaku hilaf dan tidak dewasa telah memberikan berbagai informasi palsu selama ini. Pengakuan ini dilakukannya setelah alumni dari PPI Delft menginvestigasi dan menemukan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan klaim prestasi Dwi Hartanto. Kisah ini pun turut ditanggapi oleh netizen di Twitter. Banyak dari mereka menyayangkan kelakuan Dwi yang dianggap tidak perlu dan mengelabui bangsa. Oke, ada yang bisa mengetahui atau ada yang tahu apa yang membuat Dwi Hartanto, apa pelanggarannya yang membuat dia melanggar etika penelitian sendiri. Jadi apa yang membuat Dwi Hartanto itu melakukan pelanggaran etika penelitian? Ada yang mau tahu? Siapa? Oke, Bapak. Ya, coba silakan dijawab. Dia melakukan pelanggaran di bagian kode etik yang integritas, Pak. Karena tadi Bapak nggak dijelasin kalau peneliti itu harus jujur, cuma dia ngebohongin prestasinya, Pak. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada kode etik di etika penelitian itu integritas. Maksudnya seorang peneliti itu harus jujur dan tidak boleh memanipulasi data. Sedangkan Dwi Hartanto sendiri itu melakukan kebohongan terhadap semua prestasi yang telah dia katakan dan juga sudah memanipulasi data seperti data prestasi dia, data diri dia di universitas. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran dari saya hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan yang kalian dengar dari omongan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.